Hello guys, welcome to Taufiana Production. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya, supaya kita bisa belajar fisika dengan asik dan menyenangkan secara gratis. Kali ini, kita akan belajar momentum dan perubahannya. Mungkin bagi kalian nih yang sekarang baru belajar di kelas 10, pasti bingung kan ya, momentum itu apa? Yuk, kita mulai aja pembelajarannya. Jadi teman-teman, momentum itu adalah kemampuan untuk menghentikan gerak suatu benda. Nah, ternyata kalau kita lihat-lihat, makin besar massa benda yang bergerak dengan kecepatan yang sama, makin sulit benda itu untuk dihentikan. Ini contohnya nih, misalkan kita punya satu mobil, sedan, kemudian ada satu minivan, terus ada satu lagi truk. Meskipun mereka bergerak dengan kecepatan yang sama, tapi karena massa mereka berbeda-beda, maka momentumnya juga akan berbeda-beda. Artinya apa? Truk itu akan lebih sulit dihentikan daripada mobil sedan. Dan minivan juga akan lebih sulit dihentikan daripada mobil sedan. Gitu. Nah, jadi momentum itu berkaitan dengan massa. Nah, kemudian juga teman-teman, momentum itu berkaitan dengan kecepatan. Jadi dia bergantung sama kecepatan nih. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 3 buah mobil, dia massanya sama, mobilnya identik ya. Tapi karena kecepatannya berbeda-beda, di sini ada V1, ada V2, ada V3. Ini kita misalkan nih, kalau V1-nya katakanlah 10 meter per sekon gitu ya. Kemudian yang V2-nya mungkin kita anggap 15 meter per sekon. Lalu V3-nya kita anggap 30 meter per sekon. Mana yang momentumnya lebih besar? Pasti yang kecepatannya lebih besar. Jadi meskipun massanya sama, kalau kecepatannya berbeda, maka momentumnya juga akan berbeda. Karena momentum itu bergantung kepada kecepatan. Nah, kemudian nih teman-teman, kalau kita rumuskan, jadinya seperti ini. Momentum itu adalah P sama dengan M dikali V. Di mana P itu adalah momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon. Lalu M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan V itu adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Tapi teman-teman, kalian harus hati-hati karena momentum itu adalah besaran vektor. Ingat ya, besaran vektor itu dia mempunyai arah dan besar. Jadi kita perhatikan di sini, ini mobilnya sama ya, kasus 1 dan kasus 2. Mobilnya sama-sama nih, massanya 1.500 kg, kecepatannya juga 3 meter per sekon. Tapi teman-teman harap perhatikan, mobil yang pertama ini dia bergeraknya ke kanan. Maka momentumnya kita akan ambil tanda bahwa kanan sama atas itu positif ya, kiri sama bawah itu negatif. Itu peraturan tanda di vektor ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana kita menentukan momentumnya? Maka di sini momentumnya ini sama dengan M dikali V ya. M-nya tadi adalah 1.500, kemudian V-nya adalah 3, maka dapatnya di sini adalah 4.500 kg meter per sekon. Ini tandanya positif. Kenapa? Karena dia geraknya ke kanan. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Nah, yang kedua ini dia bergerak ke kiri mobilnya, maka tandanya nanti negatif. Ini tetap rumusnya adalah M dikali V, massanya tadi sama ya, 1.500 dikali 3, maka dapatnya adalah 4.500 kg meter per sekon, tapi hati-hati di depan sini harus ada tanda negatif. Kok muncul tanda negatif? Ingat, karena momentum itu adalah besaran vektor. Ketika arah geraknya ke kiri, maka momentumnya menjadi negatif. Nah, kita sekarang beralih nih ke contoh soal. Katanya sebuah mobil bermassa 4.000 kg bergerak di jalan tol dengan kecepatan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah tentukan besar momentum mobil. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, berarti mobilnya bergerak ke sini kan ya. Kan kita ditanya cuman besar ya, besar momentum. Kalau kita cuma ditanyakan besar momentum, berarti kita tidak perlu
memperlihatkan arahnya kemana ya. Jadi kita anggap aja arahnya ke kanan gitu. Nah, di sini diketahui V-nya ini ada 20 meter per sekon, lalu kemudian massa mobilnya ini adalah 4.000 kilogram. Bagaimana cara mencari momentum? Ingat rumusnya P sama dengan M dikali V. Maka kita langsung aja nih di sini. P sama dengan M dikali V, maka M-nya ini adalah 4.000 kilogram, dikali V-nya 20, maka dapatnya adalah 80.000 kilogram meter per sekon. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, selain adanya momentum atau yang kita sebut adalah kemampuan untuk menghentikan suatu benda, ternyata momentum ini juga bisa berubah, teman-teman. Kenapa dia bisa berubah? Karena adanya perubahan massa atau kecepatan. Jadi momentum ini bisa berubah kalau massanya atau kecepatannya atau dua-duanya berubah. Nah, sekarang kita lihat nih kasus yang di satu ini nih. Ada perubahan massa pada truk ya. Jadi kecepatan awal sama kecepatan akhirnya si truk ini sama-sama 5 meter per sekon. Tapi di awal massanya karena dia mengangkut banyak muatan, massanya menjadi 5.600 kg. Lalu yang kedua, karena salah satu muatannya udah diangkut, udah diturunin, maka massa akhirnya menjadi 5.500 kg. Nah, dari sini bagaimana kita bisa menentukan perubahan momentumnya? Karena yang berubah adalah massa, maka kita pakai rumus yang pertama, ya. Berarti di sini delta P itu adalah perubahan momentumnya, ini adalah delta M dikali dengan V ya, kecepatannya tetap. Berarti kalau begitu di awal, maka ini berarti M akhir dikurang M awal dikurang M akhir ya. Pokoknya sama aja. 5.600 dikurang 5.500 dikali dengan V-nya 5. Maka dapatnya di sini 100 dikali 5, hasilnya adalah 500 kilogram meter per sekon. Jadi kelihatan perubahan momentumnya cukup besar. Ini kasus yang pertama, kalau dia terjadi perubahan massa. Sekarang bagaimana kalau dia terjadi perubahan kecepatan? Di sini massanya tetap, massa awalnya 5.600, massa akhirnya juga tetap 5.600 ya. Lalu yang berubah apa? Kecepatan. Kalau kita lihat di sini kecepatan awalnya 5 meter per sekon, di akhir kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Karena yang berubah adalah kecepatan, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu delta P sama dengan M dikali delta V. Maka kalau begitu kita buat di sini delta P ini sama dengan M dikali dengan delta V, berarti massanya tetap ya 5.600. Nah, delta V-nya nih, V akhir dikurang V awal, 10 dikurang 5. Maka dapatnya adalah 5.600 dikali 5. Nah, 5.600 dikali 5 itu hasilnya adalah 28.000. Satuannya kilogram meter per sekon. Jadi perubahan momentumnya bisa kita cari karena adanya perubahan kecepatan. Nah, sekarang teman-teman kita lihat contoh soal berikut ini, dan ini kita harus mengerjakannya dengan hati-hati ya. Perhatikan bahwa momentum itu dia akan dipengaruhi oleh arah. Coba kita lihat di sini. Sebuah bola bermassa 300 gram, menabrak dinding dengan kecepatan 1 meter per sekon. Jika bola memantul dengan kecepatan 0,8 meter per sekon, kita ditanya perubahan momentumnya. Oke. Karena ini bolanya tidak mengalami perubahan massa, hanya mengalami perubahan kecepatan, maka kita pakai rumus yang kedua ya, bahwa delta P itu sama dengan M dikali delta V. Tapi yang harus kita hati-hatiin teman-teman, V1 ini arahnya ke kanan, maka dia bernilai positif. Nah, sementara V2 ini arahnya ke kiri, maka dia seharusnya negatif ya. Nah, ketika nanti kita mencari delta V-nya, berarti M-nya 300 gram, ini adalah 0,3 kilogram ya, dikali dengan delta V-nya, V akhir dikurang V awal. V akhirnya ini adalah min 0,8 meter per sekon, dikurang V awalnya tadi
ini adalah 1 meter per sekon. Nah, maka jadinya di sini 0,3 min 0,8 min 1, berarti jadinya min 1,8. Maka di sini dapatnya adalah min 0,54 kilogram meter per sekon. Nah, karena biasanya yang ditanyakan adalah cuma besarnya aja, maka tanda negatifnya nggak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan. Tapi kalau kita melihat di sini ada tanda negatif, berarti perubahan momentumnya adalah ke kiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya.